dari kegiatan penyidikan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang beberapa waktu lalu kami sudah umumkan kegiatan penyidikannya, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, menghalangi dan merintangi proses penyidikan, disertai pemberian keterangan palsu di depan persidangan terkait dengan penanganan perkara suap di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Kemarin kami sudah sampaikan bahwa KPK tentu telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan 1 diantaranya sore hari ini kami akan sampaikan perkembangannya. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud, termasuk siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, perannya seperti apa di dalam konstruksi perkara, termasuk juga pasal-pasal yang diterapkan. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya. Kami berharap kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan perkara ini, baru kemudian bila ada pertanyaan lain juga kami persilahkan. Baik, kami silakan Pak Nurul Gufron untuk membacakan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada segenap awak media dan juga pada masyarakat, pada hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan menghalangi dan merintangi proses penyidikan disertai dengan pemberian keterangan palsu di depan persidangan terkait penanganan perkara suap di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Sebagai disampaikan Mas Ali, jadi hari ini Senin 20 Maret 2022 kami melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan selanjutnya pada hari ini kami juga akan menetapkan proses penahanan. Dalam perkara ini yaitu proses pengembangan dari perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dengan pihak tersangka sebagai berikut. Ini yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saudara TSS yaitu Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011-2016 sampai 2016 dan sampai 2021. Kedua, JRK swasta. Ketiga, IKA swasta, Direktur PT VCK. Ketiganya sudah ditetapkan terdahulu ya. Saat proses penyidikan perkara tersangka TSS tersebut, tim penyidik menemukan adanya perbuatan merintangi dan menghalangi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait proses penyidikan perkara dimaksud, diperkuat dengan fakta persidangan dan fakta hukum saat proses persidangan terkait adanya pemberian keterangan palsu di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengembangan perkara dan meningkatkan status ketahapan penyidikan dan kembali mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu Saudara LCSS sebagai advokat. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik KPK selanjutnya menahan Saudara LCSS untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Konstruksi perkara, Saudara LCSS yang berprofesi sebagai advokat, berkedudukan di wilayah Kota Surabaya, memperoleh surat kuasa dari Saudara IKA yang saat
itu menjadi salah satu tersangka KPK terkait dugaan perkara pemberian suap pada saudara TSS selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan. Sebelum LCSS dan saudara IK telah saling kenal dengan saudara LCSS ini dan pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara gugatan yang diajukan oleh saudara IK. Sekitar Juni 2019, saudara IK melakukan pertemuan dengan LCSS di Jakarta dalam rangka melakukan konsultasi hukum karena adanya surat undangan permintaan keterangan dari tim penyelidik KPK terkait dugaan tindak pidana suap proyek infrastruktur di Pemkab Buru Selatan, Provinsi Ambon. Maluku apa Ambon? Maluku ya. Mohon maaf saya ralat, di Pemkab Buru Selatan, Provinsi Maluku. Saudara IK kemudian menandatangani surat kuasa khusus pada advokat LCSS dan selanjutnya saudara LCSS diduga menyusun skenario untuk membela yang kemudian perbuatan pembelaannya kami indikasikan terdapat beberapa rekayasa kepalsuan. Pertama, perbuatannya yaitu A, melakukan transfer uang dari saudara IK pada TSS melalui rekening JRK dibuat seolah-olah hanya transaksi antara IK dan JRK. Kedua, perjanjian hutang piutang antara IK dan JRK terkait pembelian aset yang kepemilikannya sebenarnya adalah milik TSS sendiri. Ketiga, memanipulasi beberapa dokumen transaksi keuangan dan pembelian aset TSS. Atas skenario tersebut, IK, JRK, dan TSS sepakat untuk mengikuti arahan advokatnya yaitu saudara LCSS, sehingga apa yang disampaikan di hadapan tim penyidik tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga menghambat kerja dari tim penyelidik maupun penyidik KPK. Pada proses penyidikan, setelah tim penyidik menemukan fakta-fakta hukum dari alat bukti lainnya, akhirnya saudara IK dan saudara JRK mengakui keterangan yang diberikan di hadapan tim penyidik adalah skenario yang tidak benar yang disusun oleh saudara LCSS. Saat persidangan, saudara TSS di Pengadilan Negeri Tipikor Ambon, saudara LCSS yang menjadi saksi juga masih menjalankan skenario yang direncanakan, yaitu dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, saudara LCSS kami sangkakan dengan pelanggaran pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang 31 tahun 199 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak merintangi proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kami memahami bahwa setiap tersangka berhak untuk membela diri, berhak untuk menyangkal, itu adalah hak tersangka. Tetapi kalau kemudian di skenario dengan kepalsuan-kepalsuan dengan dokumen-dokumen yang direkayasa, maka itu adalah pelanggaran pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu kami berharap KPK mengingatkan kepada pihak-pihak lainnya agar tidak merintangi proses hukum baik penyelidikan, penyidikan maupun tindak pidana yang lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi agar kasus-kasus tersebut tidak kemudian menimbulkan tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dalam kasus ini. Korupsi sebagai kejahatan yang mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat, sudah sepatutnya dalam pemberantasan korupsi dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat termasuk oleh kalangan profesi advokat untuk sama-sama kita tegakkan, untuk sama-sama kita berantas dari Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Gufron yang telah membacakan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud.
Pada prinsipnya KPK hari ini mengumumkan tersangka baru atas nama LCSS dan kemudian juga dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 8 April 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Silakan 3 orang penanya. Oke, satu dulu ya. Di belakang ada? Oke, satu dulu, silakan. Mengenai soal kasus ini, apakah emang benar dia merintanginya cuma sendirian doang? Terus apakah memang ini orang loyal banget sampai segitunya ngebelain ex Bupati Buru Selatan ini? Terus apakah mungkin ada orang lain yang nyuruh atau membayar dia buat melakukan ini? Dan jika ada, kenapa nggak ditersangkakan gitu? Terus menanya kasus lain, soal kasus bansos beras PKH di Kemensos. Banyak publik yang menilai kasus ini kayak gregetan gitu, kayak kasus ini jatah orang miskin yang dimakan orang kaya. Nah, bagaimana tanggapan KPK melihat kasus ini? Terus kasus lain, kasus TPPU-nya Nur Hadi. Kemarin kan KPK nemuin 15 senjata api di rumah saksi Dito Mahendra. Nah, itu gimana kelanjutannya? Apakah senjata itu benar-benar terkait dengan kasus Nur Hadi? Lalu apakah senjata itu diberi secara legal atau ilegal? Itu aja. Cukup ya. Yang lain? Oke, silakan Mas Mario. Ya, paling ini aja Mas, yang kasus terkait kasus buruh ini terkait soal apakah ada dugaan keterlibatan pertama ini dulu deh, yang kegocek apa sih KPK dari paparan persidangan ini gitu loh. Yang ketipu apa? Artinya ketika KPK itu menjadi salah langkah dalam persidangan ketika memang orang gundul di belakang itu melakukan manipulasi dokumen dan yang lain-lain. Kira-kira kegoceknya di mana pertama? Ya, ini kan artinya kalau Pak Gufron katakan tadi ya sempat ya dibilang sempat mempengaruhi hasil putusan atau kerja-kerja. Apakah tersangka juga misalkan mengatur saksi misalkan atau ngumpulin saksi, nanti kalau ditanyain hakim ngomongnya semua, atau ya itu kan kayak kasus dulu saya ingat itu kayak kasus simulator SIM ketika Junifer Girsang mengatur semua saksi dan KPK memiliki CCTV ketika sehingga Junifer tuh nggak berani menangani kasus di sini. Itu mungkin Pak Gufron udah ada, tapi saya berikan masukan apakah nanti ada hal-hal semacam sanksi seperti itu. Nah, untuk kasus lain kemarin kalau nggak salah hari Jumat atau Jumat kalau nggak salah Kamis itu ada anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pak Gufron. Apakah memang pemeriksaan tersebut terkait soal dibukanya kembali kasus penyelidikan WC mewah, 1 WC 200 juta, buset. Itu yang katanya kemarin ada menggunakan dana apa. Apa memang sudah kembali di running terkait dugaan korupsi pengadaan toilet super mewah yang 200 juta satu kloset itu. Atau memang ini sudah naik ke penyidikan. Nah, untuk kasus yang lain ya mungkin bisa disampaikan dikit Mas Ali, mungkin apa saja yang kemarin dari yang lebih detail lah. Setahu saya, informasi yang saya peroleh, di rumah Dito itu ada 1 kamar khusus memang untuk peralatan senjata dan magazin. Kok yang dibawa cuma 15 pucuk gitu, pucuk yang lain kemana gitu, apa nggak diambil atau nggak ada amunisinya atau yang pajangan atau sisanya senjata-senjata yang dipencet keluar air misalkan kayak, atau gimana kok cuma 15 pucuk gitu loh. Nah, kemudian apa memang KPK sendiri hanya mengarahkan pada penemuan senjata saja, yang sebelumnya saya tanya ke Mas Ali, apakah sudah ada konfirmasi bahwa dia membeli atau memang berbisnis selain bisnis senjata, bisnis kendaraan mobil mewah. Ini kayak macam Ali Idung. Itu semua mobil Wawan tuh yang beli Ali Idung. Dan dia pemain soal mobil-mobil mewah itu dia pakai bank, polanya pakai bank, jadi ngereditnya nyicil ke bank, tapi mobilnya mobil Rolls Royce yang 16M jadi harganya 9M gitu-gitu loh. Nah, apakah
KPK sudah menemukan bahwa indikasi misalkan karena sudah ketahuan KPK ada villa isinya mobil mewah semua, dilolosin 3-4 mobil ke Dito, jual murah cepat. Ya baru ketangkep kan sama KPK, baru disegel villanya, mobilnya. Apakah memang sudah ketemu ke arah situ? Itu dulu deh Mas, saya pusing mau nanya apa. Baik. Ada lagi di belakang? Ya, silakan Mas. Ya, selamat siang. Selamat sore, saya dengan Ian dari Antara. Mau nanya dikit aja Pak, mungkin bisa disampaikan soal klarifikasi dari Wamenkumham tadi itu apa aja Pak yang disampaikan? Udah, itu aja Pak. Yang di belakang? Oke, silakan. Syabir. Tersangka kan dijerat dengan pasal 21 atau pasal 22 ya Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, sebagai advokat tentu ada, ini kan fee advokat, apakah bagian dari ketika pengaturan itu terjadi, kemudian ada kesepakatan fee advokat itu melampaui daripada komitmen fee advokat yang sebenarnya. Ini untuk kasus ini Pak Ali, Pak Gufron. Yang berikutnya soal ini Pak, transaksi mencurigakan. Apakah benar pada Januari 2023 KPK menerima laporan atau data LHA, laporan hasil analisis transaksi mencurigakan dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Kompol TS, mantan penyidik KPK yang sudah dipulangkan per Februari 2023 dengan nilai transaksi 300 miliar di rekening hampir 27 rekening bank. Itu pertama Pak. Yang kedua, apakah benar Pak Gufron dan Sekjen menolak menandatangani surat pengembalian Kompol TS tersebut dengan 2 kali notifikasi dengan Dewan Pengawas, kemudian surat itu diteken oleh Ketua KPK. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, masih soal transaksi ini Pak. Dengan transaksi yang demikian besar, mengapa KPK tidak menindaklanjuti kaitan transaksi mencurigakan 300 miliar dengan transaksi selama lebih dari 3 tahun, itu sebagai kasus yang ditangani oleh KPK, tapi kemudian hanya dikembalikan yang bersangkutan bersamaan dengan satu jaksa. Dari saya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya, terwakili dari 4 orang penanya ini. Baik, kami silakan Pak Gufron dan Pak. Terima kasih Mas Chandra, Mas Rio, Mas Ian, dan Mas Sabir ya. Ada beberapa hal yang bersifat teknis, nanti saya minta Pak Deputi PLH, Deputi Penindakan, yaitu Pak Asep yang untuk membantu saya tentang temuan-temuan tadi secara teknis nanti Pak Pak Deputi Penindakan ya. Ini Mas Chandra pertama merintangi apa hanya sendiri. Sejauh ini yang kami temukan dan karenanya yang kami tersangkakan dan ditahan pada siang hari ini, kami masih menemukannya 1 ya, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dalam perkembangan penyidikan berdasarkan alat bukti yang kami kumpulkan maupun saksi-saksi keterangannya mungkin bisa berkembang ya. Sekali lagi sejauh ini yang kami dapatkan alat buktinya yang merekayasa dan kemudian membuat dokumen-dokumennya
itu sebagaimana kami umumkan pada hari ini. Tapi sekali lagi ini tidak menutup kemungkinan untuk berkembang sejauh ada perkembangan alat bukti. Itu yang pertama, Bansos PKH dan bagaimana progresnya nanti Pak Asep maupun pengembangan kasus Nur Hadi yaitu di rumah Dito, karena di lapangan teman-teman lidik dan sidik yang melakukan nanti Pak Asep. Saya masuk ke Pak Mario. Manipulasi apa? Jadi manipulasinya adalah kalau sekedar men-setting ataupun memberikan keterangan yang berkaitan dengan bantahan, itu kami hormati dan itu merupakan hak dari tersangka untuk membela diri. Tetapi kalau kemudian bantahan tersebut direkayasa dengan menyusun dokumen-dokumen yang bertentangan dengan kebenaran, itu adalah masuk pasal 22. Dan karenanya KPK tentu kemudian akan menegakkan pasal 22 ini kepada siapapun, tidak hanya kepada profesi advokat ya. Juga berkaitan dengan tadi pertanyaan Mas Habir, apakah ini merupakan perbuatan melampaui kewenangan? Bukan hanya melampaui kewenangan, bahkan ini sekali lagi bertentangan, melawan komitmen bahwa advokat itu sudah berdedikasi dan menjadikan dirinya menjadi bagian dari penegak hukum. Penegak hukum itu berdasarkan fakta dan kemudian komitmennya untuk kepentingan publik. Maka harus dipahami membela ataupun kemudian menjadi pengacaranya tersangka itu dalam proses dialektika untuk mencari kebenaran bagi kepentingan publik yang lebih besar, bukan hanya untuk kepentingan kliennya. Sehingga kalau pembelaannya demi klien tapi kemudian menutupi kebenaran bagi publik, itu bertentangan dengan profesinya sendiri sebagai penegak hukum. Itu yang Mas Mario maupun Mas Sabir tadi. Tentang DPRD, saya kira perkembangan nanti pas Mas Asep, Dito juga begitu. Lantas yang Mas Ian di antara, bagaimana perkembangan hasil klarifikasi dari Wamenkumham ya. Sekali lagi KPK saat ini telah menindaklanjuti apa yang menjadi ramai di publik, karena itu kami kemudian tidak lanjuti. Hasilnya sekali lagi karena ini masih proses pencegahan ya, kami masih belum mendapatkan laporan dari teman-teman gratif. Mohon bersabar nanti setelah kami mendapatkan kejelasan, karena tentu yang kami tidak lanjuti tidak hanya sepihak ya, tapi kami kemudian harus membandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Setelah utuh keterangannya, baru nanti kami akan sampaikan hasilnya. Jadi sementara ini kami tidak bisa karena prosesnya masih proses sedang berjalan. Itu yang Mas Ian. Mas Sabir tadi itu yang sudah sampaikan apa? Oh, tentang pasalnya. Apakah memungkinkan? Jadi sebuah perbuatan itu, Mas Sabir, memungkinkan bisa dikenai satu pasal, kalau juga kemudian ternyata bisa beraspek dua pasal, bisa dilakukan dengan pendakwaan, bisa mau gabungan, mau kemudian alternasi, mau kemudian kombinasi, itu memungkinkan sekali, tergantung pada proses pemeriksaan yang sedang kami lakukan. Ini kan masih proses penyidikan ya. Kemudian dari keterangan-keterangan dan alat bukti yang kami kumpulkan, memungkinkan sekali lagi entah pasal 21 saja, entah pasal 22 saja, ataukah kemudian kedua-duanya. Itu semuanya bisa berkembang sesuai dengan dinamika hasil alat bukti yang kami kumpulkan. Yang selama ini yang masih kami dapatkan adalah yang bersangkutan perbuatannya merekayasa dengan kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk menjustifikasi rekayasa tersebut.
Apakah kemudian rekayasa itu kan merupakan pasal 22. Kemudian merintangi, tentu kemudian merintangi mengakibatkan tercapainya kebenaran menjadi tentu ya baik waktu maupun kemudian efektivitasnya menjadi sedikit terganggu. Itu berkaitan dengan pasal. Kedua, Kompol TS tadi, ya. Apakah saudara saya sendiri yang ditanyakan, apakah Pak Gufron? Jadi prosedurnya adalah sekali lagi kami bersepakat dengan Dewas bahwa selama dalam status kepegawaiannya masih belum clear bersama dengan Dewas, maka itu tidak bisa dikembalikan, walaupun misalnya ditarik dari instansinya. Maka kami pada saat itu, saya menyampaikan mohon diklarifikasi dulu dengan Dewas, karena pelanggaran disiplin itu ditegakkan oleh inspektorat kami, sementara kalau ada dugaan pelanggaran etik, itu ranahnya adalah Dewas. Jadi saya bukan dalam perspektif menolak atau tidak menolak, tapi proseduralnya mohon dikonsultasikan ke Dewas lebih dahulu. Kalau menurut Dewas itu clear, tidak ada masalah, maka kemudian silahkan ikuti prosedur kepegawaian yang berlaku. Begitu. Jadi posisi saya adalah meminta klarifikasi kepada Dewas, dan itu sudah kemudian diklarifikasi oleh Dewas bahwa dugaan terhadap itu kan perkara yang yang Bogor itu ya. Ya, yang Bogor itu. Untuk kasus itu ternyata dalam keterangan dari Dewas itu dianggap clear, tidak ada cukup bukti untuk kemudian diduga melanggar etik. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Mas Asep. Terima kasih pimpinan Pak Gufron. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Sebelum menyampaikan atau menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan atas beberapa informasi yang disampaikan kepada kami, dan alhamdulillah informasinya sudah kami tindak lanjuti dan sangat berguna bagi kami. Kemudian juga izinkan sebelum menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang Muslim, karena sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan. Baik, dari pertanyaan yang pertama dari Mas Chandra itu terkait dengan kasus Bansos PKH, keprihatinan yang disampaikan oleh Mas Chandra tentunya juga kami di KPK, pimpinan maupun juga sampai kepada staf, kami sangat prihatin dengan perkara itu. Untuk itu kami tidak akan pernah berhenti untuk terus menggali siapa yang terlibat di dalam perkara ini. Rekan-rekan juga sudah mengetahui mulai dari awal dari kementerian, kemudian juga sekarang berlanjut. Saya juga sering ditanyakan apakah pencekalan terkait dengan ini, terkait dengan itu, ada yang mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, mohon ditunggu ya rekan-rekan, nanti suatu saat juga akan diumumkan. Kemudian terkait dengan TPPU Nur Hadi, penggeledahan di rumah saudara Dito pada Senin malam minggu yang lalu, ini ditanyakan baik oleh Mas Chandra maupun juga oleh Mas Mario. Penyidik sebetulnya pada awalnya tidak barang atau benda yang berasal dari yang dimiliki oleh Nur Hadi kemudian dititipkan atau ada penguasaannya pada saudara Dito bukanlah senjata itu, gitu ya. Tetapi dalam prosesnya, proses penggeledahan tentunya kami harus melihat setiap sudut dari tempat yang digeledah. Nah, pada kesempatan itulah kebetulan saya juga ada di sana. Itu betul Mas Mario, dalam sebuah ruangan ditemukan ada 15 pucuk, itu lengkap dengan amunisinya, senjata api, peluru tajam. Jadi kami juga
pada saat itu karena memang senjata itu bukan objek yang kami cari, itu tidak masuk dalam objek yang kami cari, tetapi tentunya keberadaan senjata tersebut harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Polri. Pada saat itu kami menghubungi pihak Badan Intelijen Kepolisian, BIK, kemudian Kapolres Jakarta Selatan karena memang lokusnya atau tempatnya di Polres Jakarta Selatan. BIK kami hubungi terkait dengan masalah perizinan karena senjata tersebut, kepemilikan senjata izinnya dari Badan Intelijen. Nah, kami berkoordinasi, kemudian datang tim dari BIK, kemudian kami serahkan karena identifikasi dari senjata tersebut kemudian akan dipilah oleh BIK, kemudian nanti dilihat yang ada izinnya kemudian masih berlaku, tentunya itu ada aturan sendiri. Kemudian yang tidak ada, nah itu juga kepemilikan bisa menggunakan undang-undang darurat. Dan nanti itu sudah diserahkan kepada Mabes Polri dan informasi yang kami terima akan ditangani di Mabes Polri. Jadi kemudian terima kasih juga info dari Mas Mario terkait dengan masalah mobil mewah. Semoga Mas bisa kita tindak lanjuti dan informasinya mohon ditambah ya Mas Mario. Jangan sepotong nih, baru sepotong nih ada mobil mewah, nanti mobilnya apa gitu kan, di mana, nah ini baru ada pila gitu. Jadi biar kami tindak lanjutinya ini lebih gampang gitu Mas Mario. Kami tunggu ya Mas Mario. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait tadi. Saya tertarik dengan Mas Mario, gocekannya sudah kita lihat di PAR bahkan Mas, sama beliau sudah dilihat, jadi gocekannya mana yang membuat itu masuk kategori pelanggaran gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya dilihat kasat mata, kita sudah pakai PAR Mas, jadi sudah ini Mas Mario ya gocekannya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Untung diingatkan, mohon maaf ya Mas Mario. Untuk toilet mewah di Bekasi ini masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan nanti tentunya rekan-rekan bersabar, karena kalau ini disampaikan terlebih dahulu nanti bisa berubah gitu ya. Tapi insya Allah akan kita tindak lanjuti. Iya. Mas Mario toiletnya banyak loh Mas. Ya. Iya. Iya. Dan ini banyak. Jadi kami harus melakukan inventarisir terhadap ini, kalau tidak salah sekitar lebih dari 500 kalau nggak salah, titik itu. Jadi harap bersabar untuk rekan-rekan Mas Mario, untuk kami berikan kesempatan dan waktu untuk melakukan inventarisir terhadap, tentunya kan satu-satu, tidak masing-masing toilet beda, ada yang kacanya, mungkin ada yang toiletnya, ada yang pintunya yang berbeda. Kita harus cek satu-satu. Demikian Mas Mario. Mungkin. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Jadi perlu menjadi pemahaman bersama ketika KPK sedang mentelaah, memverifikasi setiap laporan masyarakat, termasuk ketika dalam proses penyelidikan, tentu kami tidak bisa menyampaikan materinya, begitu ya, karena ini kan proses berjalan, dikhawatirkan kemudian mengganggu proses dimaksud. Ya, namun nanti ketika proses penyidikan kami pasti akan sampaikan, termasuk ketika proses persidangan kami buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dan teman-teman boleh ikuti karena berita acara pemeriksaan juga kemudian nanti kami akan hadapkan di majelis hakim secara terbuka.
Itu ya, menjadi pemahaman bersama seperti itu. Sehingga kami berharap terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan pengaduan dan juga penyelidikan kita bisa sama-sama maklumi. Oke, baik. Terima kasih kehadiran Pak Nurul Gufron sore hari ini, termasuk juga kehadiran Pak Asep dan teman-teman semuanya. Kami juga tentu ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Bapak Herda Helmi Jaya. Selamat datang juga kepada para unit pengendalian gratifikasi yang sudah hadir dalam webinar siang hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan pantun sedikit. Gunung Fuji, Gunung Himalaya, melihat pelangi berwarna-warni. Selamat datang Bapak Ibu yang berbahagia dalam kegiatan webinar hari ini. Selamat datang di webinar Panduan Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2023. Terima kasih bagi rekan-rekan UPG yang sudah hadir dalam webinar ini. Sebelumnya kami mohon bantuan Bapak Ibu UPG agar mengisi absensi yang tertera pada kolom chat. Kemudian nanti akan kami informasikan selanjutnya terkait kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, berbicara mengenai monitoring dan evaluasi PPG adalah salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah dan mengendalikan gratifikasi pada setiap instansi. Upaya ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti kegiatan, aksi, dan kinerja yang diunggah melalui aplikasi gratifikasi online atau aplikasi Gold. Meski dihadapkan pada segala keterbatasan akses, kami, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, berharap hal-hal tersebut tidak menyurutkan semangat rekan-rekan UPG untuk tetap kritis dan semangat dalam mewujudkan program pengendalian gratifikasi. Nah, sebelum kita memulai sesi diskusi dan paparan, kami ingin mengundang Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Bapak Herda Helmi Jaya, untuk memberikan pengantar dan sambutan pada acara siang hari ini. Kepada Bapak Herda, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Yuanda. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pengendalian program pengendalian gratifikasi, kemudian rekan-rekan dari Direktorat Gratifikasi yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan tidak lupa juga terima kasih buat rekan-rekan dari bagian humas. Saya lihat pesertanya hampir dari seluruh Indonesia dan juga KL. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama tentu kami dari KPK khususnya mengaturkan apresiasi dan banyak terima kasih atas upaya bersama dari Bapak Ibu sekalian, karena kami sadar tanpa kerjasama dan kemudian bantuan Bapak Ibu sekalian, segala program pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi dalam berbagai hal tentu tidak akan maksimal. Nah, yang kedua, tentu saja upaya ini adalah upaya yang harus kita lakukan terus-menerus. Jadi kalau kita istilahkan tuh namanya end-to-end proses. Ya, jadi kami betul-betul sangat berharap bahwa jangan pernah putus asa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi. Karena terkadang kita memang semacam diberikan tanda kutip pertanyaan atau tantangan, ini hasilnya apa sih? Gitu. Nah, ini mudah-mudahan semakin lama akan semakin terlihat hasilnya, tapi tentu saja kita juga harus tahu kira-kira ke arah mana sebetulnya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga kemudian kita bisa mengukur hasilnya, kemudian bagaimana cara mengukurnya, terus kira-kira effort apa saja yang bisa kita lakukan.
Nah, mudah-mudahan nanti dalam diskusi itu akan muncul ide-ide ya, tapi paling tidak saya sedikit menyampaikan bahwa kenapa kita sebut program pengendalian gratifikasi. Jadi bukan program pelarangan gratifikasi. Nah, dari kata itu kan terbersit sesungguhnya tidak semua gratifikasi itu kemudian harus kita larang. Ya, tidak semua kemudian gratifikasi itu tidak boleh. Makanya kita sebut program pengendalian. Kenapa? Karena kami atau KPK tidak mau ya kemudian hal-hal baik yang selama ini terjadi, katakanlah hubungan kekeluargaan, hubungan adat istiadat segala macam itu kemudian menjadi rancu dengan gratifikasi itu sendiri. Nah, ini yang perlu juga sama-sama kita rumuskan Bapak Ibu. Yang terpenting adalah agar jangan hal-hal baik tersebut diselundupkan ya atau dimanfaatkan untuk memberikan tanda kutip sesuatu yang memang ternyata tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau bikin sedikit gambaran deh. Saya sering share screen boleh ya? Silakan Pak Herda. Makasih, makasih. Jadi mudah-mudahan terlihat. Kelihatan nggak? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ke depan sebetulnya kami ingin bahwa teman-teman itu fungsinya bisa lebih, katakanlah bisa lebih maju gitu. Mungkin kalau sekarang ya mohon maaf ya Bapak Ibu, sekedar boleh apa enggak sih lapor atau tidak gitu. Sehingga di masa lalu mungkin akhirnya yang paling banyak lapor, kemudian seolah-olah itu menjadi salah satu indikator, ini bagus nih. Padahal mungkin Bapak Ibu sekalian sebagaimana kita sadari, sebetulnya kita ingin pelayanan publik kita itu bebas dari gratifikasi, bahkan nol gitu. Tapi maksudnya gini, nolnya itu bukan karena nggak lapor, oh kalau itu memang targetnya nggak usah lapor gitu. Tapi nolnya itu dibarengi dengan peningkatan layanan publik. Jadi kalau boleh sedikit saya gambarkan dari alur ini, fungsi dan peran UPG ini, di sini ada namanya pengguna layanan dan kemudian ada pemberi layanan. Kenapa sih gratifikasi itu muncul atau bahkan gratifikasi itu kemudian bisa saja berubah menjadi suap? Ya, paling tidak ada 5 hal yang perlu kita cermati. Kenapa pengguna layanan itu kan memberikan sesuatu? 1, bisa saja ada ketidakpercayaan dari pengguna layanan, untrust di situ. Kalau saya nggak memberikan, nggak dilayani, Pak. Kalau saya nggak memberikan layannya, kayaknya ditunda-tunda deh. Sehingga muncullah yang kita sebut dengan gratifikasi bahkan suap. Nah, yang kedua, mungkin layanan kita sendiri memang tidak transparan. Kita membuat standar operating pelayanan, standar operating prosedur, yang memang kita tidak sampaikan secara jelas kepada pengguna layanan. Yang tahu hanya si pemberi layanan. Bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, yang tahu persis caranya bagaimana mengakses layanan, itu menjadi calo biasanya. Makanya kita sering kali menggunakan calo. Nah, yang ketiga, bisa jadi memang kita sebagai pemberi layanan tidak akuntabel. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Gitu. Dan kita memang tidak mau bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan ke kita selaku pemberi layanan. Ya. Nah, yang keempat, ini kadang-kadang ada kecenderungan ketidakadilan pemberi layanan. Orang-orang tertentu diperlakukan ya katakanlah pengakses layanan adalah raja gitu. Tapi buat orang-orang tertentu, buat orang-orang lain ya tetap aja kaum proletar rakyat biasa mau ngantri, bahkan nggak jelas ngantri sampai kapan. Nah, yang kelima Bapak Ibu,
Memang ada kadang-kadang yang memberikan gratifikasi dan suap itu, ini yang sering kita bilang, saya ikhlas kok Pak, ini ucapan terima kasih. Ya, padahal di dalamnya ada hidden agenda namanya. Ada agenda-agenda tersembunyi yang tujuannya adalah buat mempengaruhi pemberi layanan. Di masa depan tentu pemberi layanan pasti akan selalu memperhitungkan atau memperhatikan orang-orang yang sering memberi. Ya, ini yang kadang-kadang, ya mohon maaf ya, kalau sering kita baca berita, bahkan ada kemudian muncul, kalau nggak memberikan, pemberi layanan itu bahkan berani bilang, terus terang, dasar pelit, gitu. Nah, berarti kan accountable si pemberi layanannya, gitu. Jadi berharap. Nah, Bapak Ibu, dari sebab-sebab seperti itu, pada saat kemudian ada yang melaporkan gratifikasi ke UPG, unit pengendalian gratifikasi, ya, langkah berikutnya adalah kita menganalisis ini penyebabnya apa sih? Orang memberikan, jangan-jangan ada penyebab salah satu dari 5 tadi. Jangan-jangan karena ketidakpercayaan. Kenapa tidak percaya muncul? Padahal kita sudah bekerja sebaik mungkin loh. Jadi jangan ragu-ragu juga Bapak Ibu bekerja sama dengan APIP-nya. Karena memang tugas APIP seperti itu. APIP itu adalah rekan kita untuk memperbaiki sistem. Untuk membantu kita analisis. Jangan perlakukan APIP itu seperti musuh gitu loh. Dan APIP juga jangan kemudian berperan sebagai seolah-olah menjadi anjing penjaga yang galak gitu. Tidak bantu membetulkan, tapi sering-sering mencari kesalahan. Nanti kalau teman-teman di UPG kemudian Dari dulu, kalau bikin kue untuk lebaran, ya pakai Blue Band. Ingat ya, bikin kue untuk lebaran, ya pakai Blue Band. Kalau bukan Blue Band, bukan kue lebaran. Blue Band Cake and Cookie, kini hanya 10.900. Dapatkan di toko terdekat. Baru, Nivea Oil and Acne Care Mistral Air dengan ekstrak magnolia, kulit halus, jauh dari jerawat. Pasukan Ukraina tak tinggal diam untuk mempertahankan kawasan Donetsk. Terkini, mereka menembaki Pasukan Ukraina tak tinggal diam untuk mempertahankan kawasan Donetsk. Terkini, mereka menembaki wilayah itu sebanyak 23 kali dalam sehari. Dikutip dari ria.ru, pada Jumat 3 Maret, hal tersebut diungkapkan Kantor Perwakilan Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Pasukan Ukraina telah menembakkan 62 amunisi. Di arah Donetsk, Ukraina menembakkan 5 peluru dengan artileri 155 dan 152 mm. Kemudian di Volnovka, 1 tembakan Ukraina dilepaskan dengan artileri 155 mm. Sebanyak 6 pemukiman diserang Ukraina, di antaranya Golmovsky, Gorlovka, Pantelemonovka, Kecamatan Yasinovatea, Donetsk, dan Nikolskoye. Dilaporkan pula sebelumnya, serangan pasukan Ukraina melukai seorang warga sipil di Kecamatan Petrovsky di ibu kota Donetsk. Sehari sebelumnya tercatat 30 penembakan dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Sebagaimana informasi sebelumnya, pasukan Ukraina kembali melakukan penyerangan di sejumlah kawasan di Donetsk. Mereka melepaskan 110 unit amunisi hingga melukai 9 warga sipil di Kecamatan Kirovsky dan Nikitovsky. Pihak Kantor Perwakilan Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina menerangkan 22 insiden penembakan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Ukraina terjadi pada Rabu kemarin. Di arah Donetsk, Ukraina melakukan 10 serangan dari MLRS artileri 155 mm. Di Gorlovsky, ada 8 tembakan Ukraina. Di Yasinovatsky, 2 penembakan Ukraina.
Di Svetlodar, 2 penembakan juga dilakukan oleh pihak Ukraina. Pasukan Ukraina menggunakan 110 unit berbagai amunisi. Penembakan Ukraina menyasar ke 6 pemukiman di Republik Rakyat Donetsk. Di antaranya Mironovsky, Svetlodars, Gorlovka yang berada di Kecamatan Nikitovsky. Selanjutnya Yasinovataya, Yakolevka, ibu kota Donetsk, Kecamatan Kuipsvetsky, Kivsky, Kirovsky, dan Petrovsky. Sebagaimana diketahui, luka dengan berbagai tingkat keparahan diterima oleh 9 warga sipil, tepatnya di Kecamatan Kirovsky di Donetsk dan Kecamatan Nikitovsky di kota Gorlovka. Sebanyak 22 bangunan perumahan rusak di Kecamatan Kirovsky dan Petrovsky di Donetsk, Kecamatan Nikitovsky di Gorlovka, Mironovsky, dan Svetlodars. Selain itu, ada 8 fasilitas infrastruktur sipil juga mengalami kerusakan. Seorang pengusaha dan miliarder Rusia Oleg Deripaska memperingatkan Presiden Putin atas kesengsaraan keuangan negara. Disebutkan krisis keuangan di Rusia akan terjadi pada tahun 2024. Dikutip dari Newsweek.com, pada Jumat 3 Maret hal itu Oleg Deripaska sampaikan di Forum Ekonomi Krasnoyarsk di Siberia. Pria berusia 55 tahun itu mengatakan membangun kapitalisme negara bukanlah pilihan dan memperingatkan tekanan serius dari sanksi Barat. Ia menuturkan Rusia harus terus mengembangkan ekonomi pasar. Disebutkan pula investor asing akan melihat bagaimana investor Rusia menghasilkan uang. Deripaska menyadari kesulitan terkait memasuki pasar baru yang dijalankan oleh apa yang disebut negara sahabat. Deripaska lantas menyebut aturan WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia tidak berlaku untuk pengusaha Rusia, maka perlu beralih ke perjanjian bilateral. Ia pun mewanti-wanti akan ada masalah dengan perhitungan tekanan sanksi akan serius. Diketahui Oleg Deripaska sebagai orang terkaya di Rusia, ia terkaya ke-9 di dunia pada tahun 2008. Kekayaan bersihnya pada Juni 2022 diperkirakan mencapai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Rusia secara terus terang mengungkapkan sanksi Barat telah berimbas pada efek domino perdagangan dunia. Akibat sanksi ini merusak prinsip perdagangan dunia. Dikutip dari TASS.com, pada Jumat 3 Maret hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, yang menjelaskan sanksi Barat telah menyebabkan kerusakan serius jangka panjang. Sanksi menghantam pada prinsip-prinsip keterbukaan perdagangan dunia. Ia mencatat bahwa sanksi tersebut merugikan Rusia dan negara-negara yang memberlakukannya. Menteri Keuangan Rusia menuturkan terjadi pembekuan aset Rusia di luar negeri baik emas dan cadangan mata uang asing maupun aset perusahaan. Hal ini mengurangi kepercayaan pada mekanisme penyelesaian, khususnya logistik dan biaya ekspor di Rusia terganggu. Kerusakan disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan seragam pada impor barang yang dibutuhkan Rusia. Menteri Keuangan Rusia menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengembangkan sistem hal ini agar sanksi melemah, terutama menyangkut rencana anggaran dan inisiatif produksi perusahaan Rusia. Menurutnya, hal ini membutuhkan jaminan keamanan dan kemandirian finansial. Pada saat yang sama, Menteri Siluanov mencatatkan bahwa utang publik Rusia pada awal tahun 2023 sebesar 15,1% dari PDB. Rusia mengejar kebijakan fiskal yang penuh tanggung jawab, termasuk aturan fiskal dan utang yang rendah. Utang Rusia pada awal 2023 berjumlah 15,1% dari PDB. Hal ini merupakan keuntungan Moskwa karena memungkinkan untuk bermanuver dalam hal operasi pasar keuangan, kemungkinan pinjaman, dan pembiayaan pengeluaran anggaran di masa depan. Rudal Rusia menghantam sebuah gedung apartemen 5 lantai di kota Zaporizhia, Ukraina. Akibat serangan ini sebanyak 4 warga sipil tewas. Tiba-tiba, aku di sini. Tiba-tiba, semua serba tiba-tiba.
Tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Tiba-tiba harus bangun lebih pagi. Tiba-tiba ada yang ngantuk. Hei, sudah harus siap sebelum buka ya. Tiba-tiba harus lebih sabar. Tiba-tiba tempat makan semua ditutup dengan tirai. Makan, Mas. Makan. Di jalan, tiba-tiba banyak yang tutup toko. Di perumahan, tiba-tiba banyak yang buka toko. Ini tolong dimasak juga ya. Tiba-tiba, masak juga jadi tambah. Karena tiba-tiba, cucu mau datang. Dan tambah bawa teman pula 2 orang. Masaknya untuk 4 orang ya. Jangan sampai kurang. Kita bikinnya 5 kok, Bu. Assalamualaikum. Tiba-tiba sudah datang. Waalaikumsalam. Tiba-tiba jadi rame. Apa saya salah baca? Makanan kita buat 15 orang cukup nggak? Ya enggak cukup, Bu. Ayo kita buka di luar. Iya. Tiba-tiba buka di luar. Tiba-tiba dompet ketinggalan. Ketinggalan. Silakan. Terima kasih. Kita butuh sesuatu dari Ibu. Maaf, Pak. Dompet saya tertinggal. Tidak ada cash. Tidak ada kartu. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan? Bon. Kasbon. Kalau QRIS, bagaimana, Bu? Maksud Bapak, Kris. QRIS BCA. Oh, dibacanya Kris, Pak. Kan saya Christine Hakim, bukannya Christine Hakim. Tinggal sekian bayar pakai Kris, berbuka semakin manis. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba. Yang belum mandi-mandi ayo. Kita terawih. Sabun habis nih. Sampo juga habis nih. Di atas sabun sama sampo habis. Odol habis nih. Sabun sampo habis karena kalian. Kalian tega menghabiskan sabun dan sampo kami. Wah! Pengen mandi. Sabun. Maafkan Eyang. Seharusnya Eyang pakai fitur lifestyle di BCA Mobile. Belanja harian di fitur lifestyle, semua ada di BCA Mobile. Tiba-tiba inget nih, Eyang udah berzakat belum? Astagfirullahaladzim. Entin, ingat ya, barang siapa yang mampu bayar zakat, artinya ia mampu. Kalau tidak mampu, dia tidak mampu. Dia tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. BCA.
Bayar zakat di fitur lifestyle, tunaikan pakai BCA Mobile. Ramadan tiba-tiba tenang. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 3 Maret, Ukraina menganggap serangan Rusia tersebut brutal. Serangan itu terjadi pada Kamis 2 Maret malam. Lantai atas bangunan apartemen itu hancur dan mobil-mobil yang diparkir di dekatnya remuk. Puing-puing berserakan di sekitar gedung. Seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal di apartemen itu bernama Yulia Karitenko mengaku ia dan warganya terkejut atas peristiwa yang terjadi. Yulia Karitenko mengaku orang-orang berteriak dari bawah reruntuhan. Sementara itu, kantor Kejaksaan Ukraina mengatakan sedikitnya 4 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia. Tak hanya itu, 5 orang belum ditemukan. 7 orang selamat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari ke-7 korban selamat, 3 diantaranya dalam kondisi kritis. Di antara mereka yang selamat adalah seorang pria berusia 30 tahun. Menurut petugas penyelamat bernama Ivan Zadzorvet, pria itu terjebak di bawah lempeng beton akibat serangan rudal. Penyelamatan dilakukan selama 3 jam. Dikatakan pria itu dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan tersebut. Ia mengulangi janjinya bahwa Ukraina akan tetap mengusir pasukan Rusia yang menginvasi negaranya. Kepala negara bersikukuh akan meminta pertanggungjawaban Rusia atas semua yang terjadi. Di sisi lain, Moskwa tidak segera mengomentari serangan di Zaporizhia. Namun Rusia membantah pihaknya sengaja menargetkan warga sipil. Щойно говорив з президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі. Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України. Обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію і повернути спокій нашій країні, регіону та усьому світу. Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру. Сьогодні говорив із президентом Швейцарії. Це перша наша розмова з новим президентом. Подякував за пакет підтримки для України, для наших людей. Обговорили подальшу двосторонню співпрацю і можливо взаємодію на міжнародних майданчиках. Почув, що Швейцарія зацікавлена у реалізації нашої формули миру. Це дуже добрий сигнал. Провів засідання ставки суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач, була доповідь розвідки, детально з конкретних бойових напрямків від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ Хортиця, ключова увага Бахмуту, ОСУВ Таврія, обговорили Донецький, Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Kamis kemarin menyatakan ancaman ke NATO. Ia mengatakan perang Rusia dan NATO pecah jika aliansi militer itu nekat memasok pesawatnya ke Ukraina. Butuh kehangatan. Ada istri? Tidak ada. Ada teman yang nyari? Tidak ada. Masih butuh kehangatan. Ada mie instan? Cari di lemari, tidak ada. Di laci, tidak ada. Di warung, tidak ada payung. Cari mie instan di Gomart, pasti ada. Dikutip dari sputniknews.com, pada
Jumat 3 Maret, Medvedev mengingatkan kepada negara-negara yang memasok senjata di kawasan konflik. Ia mengungkapkan sejak tahun 1920-an ada pemahaman suatu negara dapat diakui sebagai peserta konflik jika memasok senjata dan melatih personel untuk menggunakannya. Sebelumnya, mantan Presiden Rusia itu mengeluarkan peringatan tepat pada momen 1 tahun perang Ukraina. Ia mengatakan bahwa Rusia siap memperluas perang hingga perbatasan Polandia. Peringatan yang disampaikan Medvedev muncul bukan tanpa alasan. Menurutnya, Rusia perlu mendorong jauh negara-negara yang bisa mengancam keamanannya. Bahkan hingga perbatasan Polandia pun Rusia mengaku sanggup. Medvedev lantas menuduh negara-negara barat tidak tertarik untuk mengakhiri perang karena mereka semakin gencar mengirimkan senjata kepada Ukraina. Tindakan itulah yang dianggap Rusia dapat memperpanjang dan memperparah situasi konflik. Medvedev sendiri yakin bahwa perang akan dimenangkan oleh Rusia. Hungaria menginginkan NATO tanpa pengaruh dan campur tangan Amerika Serikat. Diungkapkan Eropa butuh aliansi militer sendiri atau NATO Eropa. Dikutip dari RT.com pada Jumat 3 Maret, hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Hungaria Orbán Viktor pada Kamis kemarin. Ia mengaku Amerika Serikat menyeret Eropa ke dalam konflik Ukraina, bahkan beresiko menjadi perang global. Perdana Menteri menegaskan Amerika Serikat penyebab ketegangan antara Barat dan Rusia. Ia pun lantas menyerukan solusi pembentukan NATO Eropa. Diungkapkan Eropa membutuhkan blok militernya sendiri yang bebas dari pengaruh Amerika Serikat. Perdana Menteri Hungaria sendiri mengaku Putin mengatakan kepadanya Rusia prihatin NATO memperluas lebih jauh ke timur, ke Ukraina dan Georgia. Ia mencatat pemimpin Rusia khawatir tentang kemungkinan Amerika Serikat mengerahkan senjatanya ke negara-negara tersebut. Menurut Orbán, hal itulah salah satu alasan mendasar di balik konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Ia memahami Putin, namun Orbán tak menerima operasi militer khusus ke Ukraina. Kepala pemerintahan Hungaria bersikeras bahwa Budapest harus menghindari konflik ini. Ia juga mengatakan bahwa Budapest menjadi sasaran tekanan terus-menerus. Hal ini karena negara-negara barat lainnya ingin menyeret negaranya ke dalam perang melalui segala cara yang memungkinkan. Perdana Menteri Hungaria mengaku Uni Eropa melayani kepentingan Amerika Serikat dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Menurutnya, negara-negara barat perlu menunjukkan keinginan sejati untuk perdamaian jika mereka ingin tercapai di Ukraina. Diketahui Hungaria telah berulang kali menyerukan perdamaian di tengah konflik antara Moskow dan Kiev. Budapest mengkritik sanksi barat yang dijatuhkan terhadap Rusia dan pengiriman senjata ke Ukraina. Awal pekan ini Orbán mengatakan bahwa permusuhan yang sedang berlangsung tidak menguntungkan siapapun di dunia. Hungaria juga satu-satunya negara NATO yang mendukung rencana perdamaian Cina untuk Ukraina. Nem gondolkodhatnak úgy Ukrajnáról, mint Magyarországról, mert az Ukrajna, ez meg Magyarország. Nem gondolkodhatunk úgy az ukránokról, mint a magyarokról, tiszteljük az ukránokat, segítjük az ukránokat, mindent megadunk, amit megadhatunk, nekik egy dolgot nem tehetünk meg, hogy magunk fölé helyezzük őket. Ukrajna érdekei soha nem előzhetik meg Magyarország érdekét, és soha sem előzhetik meg magyar emberek érdekét. Nem fogjuk tönkretenni magunkat senkinek az érdekét.